Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, melanjutkan kajian dan kita masuk pada hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi. Siapa yang hafal hadis ketiga? Ada yang hafal? Taib, nanti aja ditanya jawab saja. Kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan. Dari Abi Abdurrahman, kunyah daripada Abdullah ibnu Umar, putra Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram, dan berpuasa Ramadan. Kalau dalam hadis Jibril kemarin dibalik, puasa Ramadan kemudian haji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Hadis ini ada asbab wurudnya. Kenapa Abdullah ibn Umar sampai mengucapkan kalimat ini? Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Abdullah ibn Umar, ma hamalaka anta hujja kulla amin wa ta'tamira kulla amin wa tatrukal jihad. Wahai Aba Abdurrahman, kenapa engkau melakukan haji hampir setiap tahun, melakukan umrah juga hampir setiap tahun, tapi engkau meninggalkan jihad? Dan kenapa jihad tidak dimasukkan di dalam rukun Islam? Karena jihad itu asal hukumnya fardu kifayah, sementara kita bicara tentang fardu ain di sini. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan.
karena aku mendengar, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, melaksanakan atau menegakkan salat, menunaikan zakat, haji dan juga puasa. Di sini tidak ada jihad, karena ini cerita tentang fardu ain, bukan fardu kifayah. Kecuali dalam kondisi tertentu jihad juga bisa jadi fardu ain. Sedikit kita bicara tentang rawi hadis dulu. Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibn Umar ini satu di antara 4 yang disebut dengan Al-Abadilah. Al-Abadilah itu ada 4. Maksud Abadilah itu artinya nama-nama sahabat yang dimulai dengan Abdullah. Itu disebut Abadilah. Sebenarnya banyak, bukan hanya 4. Tetapi di zaman mereka, ketika 4 orang ini hidup, semua fatwa tertuju kepada 4 orang ini. Kalau 4 orang ini sudah sepakat tentang sebuah hukum, maka semua manusia mengikutinya. Makanya disebut Al-Abadilatul Arba'. Siapa mereka? Pertama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua Abdullah ibnu Zubair. Yang ketiga Abdullah ibnu Abbas. Dan yang keempat Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhum, penulis wahyu. Inilah yang disebut dengan Abadilah al-Arba' di sini. Saya ulangi, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, dan Abdullah ibnu Amr ibn Asin. Ketika 4 manusia hidup di zamannya, semua fatwa itu tertuju kepada 4 manusia mulia ini. Makanya disebut Al-Abadilah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma terkenal sebagai manusia yang paling jauh daripada fitnah. Ketika banyak terjadi fitnah di zaman itu, maka dia tidak pernah terlibat dalam fitnah itu. Baik ketika terjadi perang Siffin, baik terjadi perang Jamal, dan perang-perang yang lainnya yang berhadapan orang Islam dengan orang Islam, maka Ibnu Umar tidak terlibat sama sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan bahwa beliau adalah satu di antara 7 sahabat yang dalam ilmu mustalahul hadis disebut al-mukthiruna fir riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar. Dia termasuk al-mukthiruna fir riwayah. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma terkenal dengan orang yang sangat ittiba dengan sunnah, sampai ada sebagian sahabat itu mengatai dia terlalu gulu terhadap sunnah, sampai kepada tempat kencingnya Rasul. Jadi kalau Rasul umpamanya sedang safar kemudian kencing di sebuah pohon, maka ketika Ibnu Umar lewat di pohon itu, dia pun walaupun Rasul sudah meninggal, dia pun kencing di pohon itu. Karena Rasul pernah kencing di situ. Sampai masalah kencing pun dia berusaha untuk mencocoki sunnah Nabi. Tapi tentu ini ijtihad beliau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi dijelaskan tentang asbab wurud daripada
Kenapa Ibnu Umar sampai mengatakan bunyal Islam ala khamsin ini? Karena ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau haji hampir setiap tahun dan umrah hampir setiap tahun, tapi engkau tidak terlibat dalam jihad? Sebenarnya dia terlibat juga dalam jihad, tapi tidak serajin yang lainnya. Padahal jihad itu kan sanamul Islam. Maka Ibnu Umar menjawab, karena Islam itu hanya dibangun dari 5 perkara dan tidak ada jihad di dalamnya. Bukan berarti jihad tidak penting, bukan maksudnya. Kalaupun orang meninggalkan jihad itu tidak sampai merobohkan Islam. Dan dari sini ada faedah besar, bahwa manusia itu terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang dilebihkan, mungkin dia mudah berpuasa, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, tapi tidak dilebihkan dari salat malamnya. Terkadang ada orang yang dilebihkan salat malamnya, tapi karena laparan susah pula dia berpuasa. Ada orang juga yang ngantuan, susah dia salat malam, tapi dilebihkan mudah bersedekah. Itulah kenapa pintu sorga itu macam-macam namanya. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Karena masing-masing dalam beribadah itu punya gairah sendiri-sendiri. Ada sebuah faedah yang luar biasa tentang surat menyurat antara Abdullah ibnu Mubarak dengan Fudail ibn Iyad rahimahumullahu al-jami. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini dia sedang berperang, dia berada di Thugur. Thugur itu ya perbatasan dalam jihad, dalam rangka mempertahankan sebuah negara Islam dari serangan musuh. Jadi Abdullah ibn Mubarak itu sedang berjihad, sementara Fudail ibn Iyad ini rajin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jadi Fudail ibn Iyad ini menyurati Abdullah ibn Mubarak, menegur dan mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, kenapa engkau tidak pulang saja ke haram? Kau bisa iktikaf di haram, bisa solat di haram, bisa membaca Al-Quran di haram, bisa mengajar hadis di haram. Buat apa engkau di sana? Maka Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menjawab tu suratnya Fudail ibn Iyad itu dengan sebuah syair yang sangat bagus sekali. Saya baca syairnya. Kata Abdullah ibn Mubarak, ya abidal haramaini, lau absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Au kana yut'ibu khilahu fi batili fakhuyuluna yawmas sabihati tat'abu. Rihul abiri lakum wa nahnu abiruna arahjus sinabika wal ghubaru atyabu. Laqad atana min maqali nabiyyina qaulun sahihun sadiqun la yuqdhabu. La yastawi wa ghubaru khailillahi wa gubaru khailillahi fi anfi imri'in wa dukhanu narin talhabu. Hadza kitabullah mayyitin la yuqdhabu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak menjawab surat daripada Fudail ibn Iyad ini? Beliau mengatakan, wahai penyembah 2 tanah suci haram, jika kamu melihat kami, kamu akan tahu bahwa dalam penyembahan kamu ini sedang bermain-main. Barang siapa menodai pipinya dengan air matanya, maka mata kita akan berlumuran darah. Atau dia melelehkan kedua dengan sisa-sisa
Jadi kuda kita lelah di pagi hari berbeda dengan kalian. Angin wewangian adalah milikmu dan wewangian kami adalah sorga dari pohon yang dibumbui dan penuh debu-debu yang baik. Dan dari pernyataan Nabi kita datang kepada kita sebuah ucapan yang benar dan tidak mungkin didustakan. Tidak sama di hidung seseorang dan asap dari api yang menyala. Ini adalah kitab Allah yang berbicara di antara kita. Martir tidak akan mati, dia tidak mungkin berbohong. Artinya begini, ingin menjawab perkataan Abdullah atau Fudail ibn Iyad bahwa masing-masing orang itu punya keistimewaan. Anda yang beribadah di Masjidil Haram sama juga dengan kami yang ada di tempat jihad. Tetapi Abdullah ibn Mubarak meyakini bahwa keberadaan kami lebih jauh dibandingkan kalian. Lah surat yang dilayangkan oleh Fudail ibn Iyad juga itu sama dengan surat yang dilayangkan oleh Abdullah Al-Ghamari. Abdullah Al-Ghamari seorang ahli ibadah di zaman Imam Malik, yang rajin solatnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, pokoknya ahli ibadah. Abdullah Al-Ghamari ini. Jadi satu hari Abdullah Al-Ghamari ini dia menyurati Imam Malik, karena Imam Malik itu kan sibuk mengajar hadis sampai lupa mungkin salat malam, lupa puasa sunnah, tidak seperti dia. Akhirnya kemudian kata Abdullah Al-Ghamari ini, ya Imam, seandainya engkau bisa menggabungkan antara ilmu dan ibadah, itu jauh lebih baik atas keimamanmu. Maka Imam Malik mengatakan, bagus sekali perkataan Imam Malik, membalas suratnya siapa? Suratnya Abdullah Al-Ghamari ini. Apa kata Imam Malik? Inna allaha qasamal a'mala kama qasamal arzak. Farubba rajulin futiha lahu fi salati walam yuftah lahu fi sawmi, wa akhar futiha lahu fi sadaqi walam yuftah lahu fi sawmi, wa akhar futiha lahu fil jihad fanushiral ilmu min futiha lahu fil jihad fanashrul ilmi min afdali a'malil birri. Wa qad raditu bima futiha li fihi wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Lihat jawaban Imam Malik, dia mengatakan, wahai Abdullah Al-Ghamari, Allah sudah membagi-bagi amal itu sebagaimana membagi-bagi rizki. Boleh jadi orang itu dimudahkan salat tapi tidak dimudahkan puasa, atau dimudahkan sedekah tapi tidak dimudahkan puasa, atau dimudahkan jihad dan tidak dimudahkan yang lainnya. Tetapi menyebarkan ilmu itu sebaik-baik amalan. Dan sungguh aku sangat senang menikmati dengan hal ini. Tapi aku menyangka bahwa engkau berada di atas kebaikan, aku juga berada di atas kebaikan, dan aku mengharap bahwa kita berdua sama-sama di atas kebaikan. Dari sini faedahnya apa? Kita tidak boleh mencela orang lain. Jadi antum yang suka salat malam tapi mungkin laparan, tak suka pula puasa. Yang satu bisa puasa Senin Kamis tapi suruh bangun malam ngantuan, tak bisa pula bangun malam. Punya keutamaan masing-masing. Yang jelas sama-sama ibadah. Itulah pintu sorga itu dari arah mana saja. Inilah jawaban Abdullah ibn Umar. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, engkau haji tiap tahun, umrah tiap tahun, kenapa engkau tinggalkan jihad? Maka Ibnu Umar membaca hadis ini, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Ini faedah pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa agama ini bukan hanya rutinitas ibadah, tapi juga harus melahirkan akhlak-akhlak. Lah rukun Islam ini kalau kita perhatikan dari syahadat sampai haji, itu semua membangun akhlak. Kalau kita cerita tentang tauhid, jelas tauhid itu membangun akhlak, karena tauhid itu bisa membersihkan jiwa, diajarkan keikhlasan di dalamnya, dan ikhlas itu akhlak kaum muslimin. Tentang salat, Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ini juga mengajarkan akhlak. Kemudian kalau kita cerita tentang zakat, Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Untuk apa? Membersihkan mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan harta mereka. Dan ini bagian daripada akhlak, membersihkan hati. Kalau cerita tentang haji, Rasul mengatakan apa? Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak melakukan kefasikan, maka pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kalau cerita puasa, ma'ruf, idza kana saumi ahadikum fala yarfus yawma idin wala yashab wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inimru'un shaim, kata Rasul. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan mengeluarkan kata-kata kotor dan jangan berteriak-teriak. Dan kalau ada orang yang mencelanya atau mengajak ribut dengannya, katakan saya sedang berpuasa. Dari sini kita tahu bahwa rukun Islam itu melahirkan akhlak. Ini faedah yang kedua. Rukun Islam itu melahirkan akhlak. Kemudian faedah yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makna Islam. Makna Islam kata para ulama, Islam itu memiliki 3 makna. Karena di sini Rasul mengatakan bunyal Islam, dibangun Islam itu. Islam itu memiliki 3 makna. Makna secara umum, makna secara khusus, dan makna akhas, lebih khusus lagi. Jadi Islam itu memiliki makna umum, makna khusus, dan makna yang jauh lebih khusus lagi. Adapun makna umum, maka Islam itu adalah seluruh agama yang dibawa para nabi. Semua para nabi membawa Islam. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Artinya agama Nabi Yusuf Islam. Dan juga perkataan Ibrahim, faqulu syhadu annana muslimin. Ini perkataan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka secara umum Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, Islam, dan inilah yang kemudian disebutkan oleh definisi para ulama ketika bicara apa itu makna Islam. Makna Islam itu al-istislamu bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu anisyirki wa ahli. Inilah definisi umum Islamnya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya.
wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan menundukkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Lah semua agama para nabi membawa 3 poin ini. Mengajak manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, mengajak manusia untuk tunduk patuh dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, dan mengajak manusia untuk berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Inilah Islam makna umum. Adapun makna khusus, maka Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi. Maka setelah Nabi SAW diutus membawa Islam, maka tidak berhak Yahudi, Nasrani atau agama-agama yang lainnya mereka menyebarkan agamanya, karena Islam datang secara khusus menghapus agama-agama sebelum Islam. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, man sami abi min ummati aw yahudiyin aw nasraniyin falam yu'min bi lam yadkhulil jannah. Siapa yang mendengar kedatanganku, baik dari umatku ataupun umat Yahudi ataupun umat Nasrani, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, dipastikan masuk neraka. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, man sami'a bi min ummati Yahudi aw Nasrani thumma lam yu'minu bi illa dakhalan nar. Maka tidak ada satupun dari umatku, apakah dia Yahudi atau Nasrani, mendengar kedatanganku kok tidak beriman denganku, dipastikan masuk neraka. Dari sini kita tahu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang dibawa Nabi hari ini. Ini makna khusus namanya, agama yang dibawa Nabi. Ada makna yang lebih khusus lagi daripada itulah yang kita sedang bahas. Apa itu Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Atau dalam hadis Ibnu Umar, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Inilah pengertian Islam secara khusus. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat dari hadis ini, bahwa ajma'al ulama, konsensus para ulama sudah sepakat. Ulama telah sepakat bahwa man haqqaqa hadhil arkan, siapapun yang mewujudkan rukun-rukun yang 5 ini, fahuwa muslim, maka dia telah menjadi seorang muslim. Jadi siapa yang berusaha untuk mewujudkan 5 perkara ini yang merupakan rukun Islam, maka dia dinyatakan muslim. Tetapi siapa yang meninggalkan atau mengingkari satu di antara 5 perkara ini, maka dia belum dianggap muslim. Kalau dia salat, dia puasa, dia haji, dia juga zakat, tapi dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia bukan seorang muslim. Kalau dia seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia puasa, dia haji, dia zakat, tapi mengingkari kewajiban salat, maka dia bukan seorang muslim. Kalau dia syahadat, dia salat, dia puasa, dia zakat, tapi mengingkari kewajiban haji, maka dia bukan seorang muslim. Maka siapa yang mewujudkan 5 perkara ini, dipastikan dia seorang muslim. Makanya ini sepakat para ulama, ajma'al ulama, telah terjadi konsensus kesepakatan para ulama bahwa siapa man haqqaqa hadhil arkan fahuwa muslim, maka dia telah menjadi seorang muslim. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya lihat Nabi SAW mengistilahkan Islam itu dengan bangunan. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali
Kenapa Allah mengistilahkan Islam dengan bangunan? Karena yang menegakkan bangunan Islam itu adalah 5 pilar ini. Kalau satu saja hilang, maka roboh bangunan itu. Makanya dimulai dengan kalimat bunia, dibangun. Berarti harus 5 perkara ini ada, baru bangunan itu terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Salat, puasa, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5 perkara ini. Ini rukun Islam ini bukan hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Jadi rukun Islam dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji ini bukan syariat yang disyariatkan kepada umat Islam saja. Tetapi rukun Islam ini juga disyariatkan kepada umat sebelum Islam. Ingat ya, jadi seluruh syariat para nabi, seluruh syariat para rasul, maka mereka pun disyariatkan 5 perkara ini. Lihat perkataan Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk apa? Salat dan zakat. Artinya salat dan zakat juga disyariatkan kepada syariat Nabi Isa. Kemudian haji, wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin. Ini perkataan siapa? Ibrahim. Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan apa? Mengumandangkan haji. Artinya haji juga syariat para nabi sebelum Islam. Kemudian apalagi puasa? Jelas puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya puasa, zakat, salat, haji itu juga disyariatkan kepada umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi syahadat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, melainkan menyerukan dakwah kepada umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Ini faedah yang keberapa? Yang keenam, bahwa semua rukun Islam ini juga syariat yang disyariatkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, bicara sedikit tentang 2 kalimat syahadat. Kita tahu bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, banyak orang yang kemudian salah ketika memahami kalimat la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang memahami makna kalimat la ilaha illallah, dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Makna kalimat la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau antum ditanya apa sih makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada 2 perkara. Pertama yang ditiadakan, yang kedua ditetapkan. Jadi tauhid itu harus ada yang dibuang, harus ada yang ditetapkan. Itulah la ilaha illallah. Karena di masyarakat ada orang yang mentalkin orang yang sedang sakaratul maut bukan la ilaha illallah, tapi menyebut kalimat Allah, Allah,
Allah, kalimat Allah ini tidak ada. Makanya Nabi SAW tidak pernah menganjurkan mentalkin ini dengan kalimat Allah, tetapi Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini disebut kalimatut tauhid, ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Karena tidak semua sesembahan yang disembah manusia itu benar. Jadi kalau saya bahasa kasarnya, semua Tuhan selain daripada Allah itu ambil karungi, lempar ke lautan. Kemudian kita tetapkan satu saja. Bukan berarti satu ini bagian daripada Tuhan yang dikumpulkan, tidak. Dia tidak termasuk itu. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, itulah zat yang berhak disembah, dan yang lainnya tidak berhak disembah. Dan kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat biasa. Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah meminta kepada Allah, walaupun sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, alimni kalimatan adhkuruka wa ad'uka bika. Ya Rabb, ajarkan kepadaku kalimat yang aku bisa berzikir dan berdoa dengan kalimat itu. Maka Musa diajarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Musa, ya Rabb, yang lain sajalah, itu kalimat sudah banyak orang-orang mengucapkannya, saya ingin kalimat yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa, seandainya kalimat la ilaha, seandainya langit dan bumi ini dan isi keduanya ditimbang fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Jadi kalau ditimbang di langit dan bumi di sebuah timbangan, dan la ilaha illallah di neraca satunya, maka la ilaha illallah itu lebih berat. Dalam riwayat artinya naik ke atas. Dari sini kata para ulama, inilah perbedaan timbangan di dunia dengan akhirat. Kalau timbangan di dunia, kalau berat dia ke bawah. Kalau timbangan di akhirat itu tosat dia ke atas. Karena sorga itu darajat, sementara neraka itu darakat. Apa darajat atau darakat? Darajat itu tangga ke atas, kayak lift itu namanya darajat namanya. Kalau darakat itu ya terjun ke bawah tuh. Makanya timbangan di akhirat itu melenting ke atas. Tasat bihinna la ilaha illallah. Satu hari ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibnu Zaid, putra daripada Zaid ibnu Harithah, anak angkat Nabi, orang yang sangat dicintai Nabi. Diutus oleh Nabi SAW dalam Sariyah. Sariyah itu pasukan khusus yang tidak dipimpin Nabi. Berangkatlah pasukan khusus untuk memerangi musuh. Allah takdirkan menang. Kemudian di tengah-tengah peperangan ini, karena orang-orang musyrik ini kocar kacir tunggang langgang melarikan diri, adalah satu orang musyrik yang dikejar oleh Usamah ibn Zaid dan salah seorang sahabat dari Ansar. Rupanya mentok, tidak bisa lari dia. Maka sahabat dari Ansar langsung menghunus pedangnya, kemudian mendekati orang musyrik ini. Ketika hendak ditebas, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kemudian sahabat Ansar tidak jadi menebas, menyarungkan pedangnya kemudian berpaling. Usamah ibn Zaid ini tidak terima kenapa orang Ansar membiarkan musuhnya tidak ditebas. Maka dialah yang maju. Ketika kemudian pedangnya sudah dihunus, dua kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh Usamah. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah ketika itu dan mengatakan kepada Usamah, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hei Usamah, apakah engkau mau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, khaufan min sayfi, dia takut dari pedangku katanya. Sebenarnya masuk di akal perkataan Usamah ini. Kenapa? Karena memang dalam kondisi perang bisa saja dia tipu-tipu mengucapkan kalimat itu. Tapi kalimat itu bukan kalimat biasa. Kalimat itu kalimat luar biasa.
Makanya Nabi SAW langsung mengatakan, afala syaqaqta an qalbah, sudah kau belah dadanya wahai Usama, hatta ta'lam, sehingga engkau mengetahui isi hatinya, apa dia mengucapkan takut pedangmu atau ingin masuk Islam. Kau kan tidak tahu. Maka Usama terdiam dan mengatakan, ya Usama, kata Rasulullah, kaifa idza jaa bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana kalau seandainya la ilaha illallah datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah, kemudian dia mengadu engkau membunuh yang mengucapkannya. Dan itu Rasul mengulang-ulang kalimat itu sampai Usama mengatakan, laitani aslamtu yauma idzin, duhai kiranya aku baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam kan jarang dimarahi itu. Tetapi Rasul SAW tetap membela orang yang mengucapkan kalimat itu. Subhanallah, ini kalimat agung, miftahul jannah la ilaha illallah. Bahkan Hudzaifah bin Yaman yang dikenal dengan sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Tidak ada sahabat yang tahu rahasia Nabi kecuali Hudzaifah bin Yaman, yang paling paham tentang hadis-hadis fitnah. Yang ketika manusia datang kepada Rasul bertanya soal kebaikan, dia pula bertanya soal keburukan. Makhafani an yudrikani, karena takut kalau keburukan menimpaku, kata dia. Satu hari Hudzaifah bin Yaman bercerita tentang akhir zaman, di mana Quran akan diangkat dalam satu malam, tidak tulisan, tidak hafalan, semua diangkat ke langit. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, dan ketika itu orang sudah tidak kenal Islam lagi, tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal apa-apa kecuali kalimat la ilaha illallah. Itu pun yang mengucap bukan anak-anak muda yang sudah tua-tua renta. Itu pun bukan karena paham, karena mereka pernah mendengar nenek moyang mereka mengucapkan kalimat itu, mereka pun mengucapkannya. Jadi sahabat ini mengatakan, ya Hudzaifah, atunjihim bila ilaha illallah, apakah la ilaha bisa menyelamatkan mereka? Atunjihim la ilaha illallah, apakah la ilaha bisa menyelamatkan mereka wahai Usama? Kata Usama, ya, la ilaha illallah bisa menyelamatkan mereka. Itulah ma'asyarul keajaiban kalimat la ilaha illallah luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santriwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat yang luar biasa ini tentu ada syaratnya. Saya tidak akan menjelaskan syaratnya, hanya menyebutkan saja, antum tulis saja. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Pertama, al-ilmu. Syarat la ilaha illallah harus adanya ilmu dalam pengucapannya. Yang kedua, al-yaqinu, harus ada keyakinan saat mengucapkannya. Yang ketiga, al-qabulu, harus ada penerimaan total saat mengucapkannya. Kemudian yang keempat, al-inqiyadu, harus ada ketundukan total saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, as-sidqu, harus ada kejujuran saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, al-ikhlasu, harus ada keikhlasan. Dan yang terakhir, al-mahabbatu, harus ada rasa cinta. Al-ilmu, al-yaqinu, al-qabulu, al-inqiyadu, al-sidqu, al-ikhlasu, al-mahabbatu. Itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau tidak ada syarat-syarat ini, percuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gak perlu saya jelaskan nanti panjang lebar. Yang penting antum tahu poinnya. Nanti kita akan jelaskan di lain kesempatan tentang syarat la ilaha illallah di sini. Taib, ini bicara tentang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sering mendengar apabila seseorang bersyahadat ada kalimat Abdullahi wa Rasuluh atau abduhu wa rasuluh. Apa makna abduhu dan apa makna wa rasuluh itu? Abduhu artinya beliau adalah abdun, wa rasuluhu berarti rasul. Maknanya abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Kalau kita menyebut Abdullah wa rasul, maknanya apa? Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab.
Dia seorang hamba, jangan pernah disembah. Karena ada orang-orang yang hulu terhadap Rasul sampai memuji Rasul di atas kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul. Sampai ada yang meminta kepada Nabi. Lihat orang-orang yang haji dan umrah itu, sampai ada orang yang menulis sesuatu di hotel, entah minta jodoh, entah minta ekonomi, dilinting-linting kertasnya. Kemudian masuk ke raudhah, sengaja mepet-mepet di pintu raudhah itu, di kuburan Nabi, dilempar tuh lintingannya tuh. Tapi tidak sempat dibaca Nabi, keburu disapu sama tukang sapu tuh. Ini buat apa meminta sama Nabi? Minta itu sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Makanya abdun fala yu'bad, dia hamba jangan disembah. Tetapi walaupun demikian dia seorang rasul, fala yukadzab, jangan didustakan. Makanya ulama ketika membahas tentang Muhammadur Rasulullah, ada 4 perkara yang harus dipahami. Pertama, tasdiquhu fima akhbar, wa tuti'uhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa jazar, wa alla na'budallah illa bima syara'. 4 perkara harus ada saat kita mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah itu. Pertama, membenarkan semua apa yang dihabarkan Nabi. Harus kita benarkan. Harus kita benarkan. Apa saja yang dibenarkan itu? Pertama, membenarkan seluruh risalah Nabi. Kita harus membenarkan seluruh risalah Nabi, bahwa risalah Nabi itu mencakup manusia dan jin. Kita harus benarkan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus benarkan bahwa dia adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan wa khataman nabiyyin, dia mengatakan siapa yang mengaku nabi setelah kenabian Rasul, dustakan pengakuannya. Karena Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Yang ketiga, kita harus membenarkan bahwa risalah yang dibawa Rasul menghapus semua risalah dari umat-umat sebelumnya. Yang keempat, kita harus membenarkan bahwa risalah Rasul adalah sesempurna-sempurna risalah dan risalah yang paripurna. Tidak ada risalah yang lebih sempurna dibandingkan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian yang kelima, kita harus membenarkan semua kabar soal yang masuk akal atau tidak masuk di akal. Contoh umpamanya kejadian hari kiamat, akan muncul Dajjal, akan turun Isa bin Maryam, akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, akan muncul matahari dari arah barat, akan muncul dukhan, akan muncul binatang dari perut bumi mengecap di setiap dahi manusia. Kalau dia orang kafir, ya kafir. Kalau dia seorang muslim, ya muslim. Dan memprediksi akan terjadi gempa dari arah timur, barat dan juga jazirah Arab, dan juga api yang akan menggiring dari Aden Yaman ke Syam, tempat mahsyar mereka. Ini kan sesuatu yang di luar nalar manusia, tapi kita wajib membenarkannya. Tasdiquhu fi. Pertama tadi apa? Keumuman risalah Nabi, bahwa risalah Nabi mencakup jin dan juga manusia. Yang kedua, bahwa Nabi penutup para Nabi, tidak ada Nabi sepeninggalnya. Yang ketiga, bahwa risalah Nabi penghapus semua risalah sebelumnya. Yang keempat, bahwa risalah Nabi sesempurna-sempurna risalah. Dan yang kelima, benarkan apapun yang datang dari Rasul, masuk di akal ataupun tidak. Itu namanya tasdiquhu fima akhbar. Kemudian wa tuti'uhu fima amar. Kita harus mentaati yang diperintahkan Rasul, suka ataupun tidak. Kita harus terima. Suka ataupun tidak suka, masuk di akal atau tidak, diketahui hikmahnya atau tidak, kalau ini perintah Rasul, sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Kemudian yang ketiga, wajtinab ma naha anhu wa jazar. Tinggalkan apapun yang dilarang. Yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang, tinggalkan segera. Dan ingat,
meninggalkan larangan tidak ada kalimat istita'ah. Beda mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah ada kalimat istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampu kita. Tidak bisa solat berdiri, duduk. Tidak bisa solat duduk, baring. Ada gantinya. Tapi kalau sudah larangan, jangan minum khamr. Tidak bisa. Ganti merek dari whisky ke cap janggut, tidak bisa. Ya. Karena larangan itu tidak ada gantinya. Kalau perintah ada gantinya. Makanya ini istata'ta ilaiha sabil dalam haji, kalau kau mampu, ya kan? Makanya dalam menjauhi larangan, jauhi sedikit banyak. Mabok ataupun tidak mabok, tinggalkan khamr itu. Dan yang terakhir, wa alla na'budu illa bima syara. Jangan menyembah kecuali yang disyariatkan. Kalau sesuatu itu tidak disyariatkan, jangan dilakukan. Dan ibadah itu biasanya berkenaan dengan beberapa perkara. Pertama, bicara soal bilangan. Kedua, bicara soal kaifiyah. Ketiga, bicara soal sebab. Keempat, bicara soal waktu. Kelima, bicara soal tempat. Dan keenam apa? Baik, kita satu-satu dulu. Pertama, bicara soal al-adadu, bilangan. Salat Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Antum tambah jadi 5 rakaat. Boleh? Tidak boleh. Karena itu bukan syariat. Paling banyak 3 kali basuhan. Antum buat 5 kali basuhan biar bersih, Ustaz. Tidak boleh. Faman zada faqad asa'a wa zalama. Siapa yang menambah basuhan, dia telah salah dan melakukan kezaliman. Paling banyak 3 saja. Itu yang dicontohkan Nabi. Jangan menambah. Yang kedua, setelah bilangan, kaifiyah, cara. Salat itu jelas ada caranya. Takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan begitu terusnya. Antum balik, sujud dulu baru ruku. Nggak boleh. Kaifiyahnya tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab. Setiap antum masuk rumah, antum solat 2 rakaat. Itu solat apa itu? Tahiyatul bait, Ustaz. Masjid, itu betul. Sebab masuk masjid 2 rakaat. Kalau sebab masuk rumah 2 rakaat nggak ada, berarti bukan syariat Nabi. Jangan dilakukan. Nggak ada tahiyatul bait. Ya. Kemudian yang keempat, al-jinsu, jenis. Rasul mengatakan kurban itu bahimatul an'am. Pertama dengan unta, kedua dengan sapi, ketiga dengan kambing. Antum pakai kuda, diterima? Tidak, karena kuda bukan bahimatul an'am. Antum pakai yang potong 100 ekor, diterima korbannya? Tidak diterima, karena itu bukan syariat. Jenisnya sudah jelas. Ya. Kemudian yang kelima, al-makan, tempat. Tempat itu sudah jelas. Haji ke Mekah, ngapain ke Irak sana, ke Karbala sana? Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah, hajinya ke Karbala sana. Yang nggak terima. Haji itu ke Mekah. Ada juga haji ke Jakarta yang diputari Monas. Sa'inya Jabodetabek kan itu. Nggak terima. Kemudian juga waktu. Nabi SAW mengatakan dalam kurban itu, barang siapa yang menyembeli sebelum sholat sekedar daging biasa, berarti kalau dia berkurban sebelum sholat bukan kurban namanya. Tapi kurban itu dilakukan setelah sholat karena jelas waktunya. Maka kalau kita mengenal 6 perkara ini, maka kita bisa memahami apa syariat yang diajarkan Nabi SAW. Pertama, bilangan. Yang kedua, apa itu? Kaifiyah, tata cara. Yang ketiga, apa? Jenis. Yang keempat, sebab. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Antum kayak orang tua aja, ya, mudah lupa. Ya. Siapa yang bisa ngulangi? Siapa yang bisa ngulangi? Santri. Apa ya? Main tunjuk saja. Tidak bisa. Ya, tidak apa-apa. Nanti di soal jawab saja. Ya.
Tapi jangan tengok buku. Taib ini bicara soal dua kalimat syahadat masuk pada salat. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iqamis shalah. Menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Orang salat banyak. Orang yang salat itu banyak, tapi yang mendirikan salat itu sedikit. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika memahami kalimat kalimat aqama yuqimu, artinya orang yang mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, itulah orang yang disebut yuqimunas salata, orang yang menegakkan salat. Baik, secara ringkas apa syarat salat? Syarat sah salat itu ada 4. Pertama, masuk waktu. Yang kedua, bersih dari 2 hadas. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Ini 4 syarat harus ada. Kalau antum mau salat, pertama pastikan waktunya, pastikan kesuciannya dari hadas besar atau hadas kecil. Yang ketiga, pastikan auratnya tertutup. Dan yang keempat, pastikan kiblatnya tepat. Ini namanya syarat sahnya salat. Masuk pada rukun salat. Ingat, rukun salat ada berapa? Dalam mazhab Syafi'i 15, dalam mazhab Hambali 14. Cuman bedanya memasukkan niat dan tidak saja. Syafi'i mengatakan niat rukun, Hambali mengatakan tidak, dia syarat. Jadi yang mengatakan 15 karena dimasukkan niat di situ, yang mengatakan 14 karena tidak dimasukkan niat di situ. Lah, rukun salat itu ada 14. Catat 14-nya di otak tuh. 1, tulis, berdiri dalam salat wajib. Karena salat sunnah itu boleh duduk tapi pahalanya separuh. Berdiri dalam salat. Kalau sanggup berdiri kok duduk, batal salatnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram namanya. Yang ketiga, baca Fatihah. Itu bagian daripada rukun. La salata illa bi Fatihatil kitab. Yang keempat, ruku'. Yang kelima, bangkit daripada ruku'. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, bangkit dari sujud. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesepuluh, tumakninah. Jangan tergesa-gesa kayak ayam lapar dikasih beras. Kemudian yang kedelapan, at-tasyahudul akhir, maksudnya baca at-tahiyatu lillah. Kemudian yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Kemudian yang 13, salam, assalamualaikum ke kanan, ke kiri sunnah. Kemudian yang ke-14, tartib. Berapa jadi 14 di situ ya? Saya ulang, berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir. Ya, yang nomor 10 tasyahud akhir, nomor 10 dia tumakninah nomor 10. Kemudian juga duduk tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian tartib. Nah, itulah 14 yang disebut dengan rukun-rukun salat. Kita berbicara rukun salat itu ada 3 perkara yang harus dipahami. Rukun salat ini tidak bisa ditinggalkan. 1, karena alasan lupa. 2, karena alasan tidak sengaja. 3, karena alasan jahil. Enggak ngaruh. Pamannya orang dia mu'alaf, belum kena salat. Dia salatnya duduk. Kenapa kau salat duduk? Lupa Pak Ustadz, batal salatnya. Kenapa kau salat duduk tidak berdiri? Aku enggak tahu Pak Ustadz, batal salatnya. Kenapa engkau duduk tidak berdiri? Enggak sengaja, batal salatnya. Ingat ya,
Rukun itu tidak bisa digugurkan dengan 3 perkara. Mau lupa, mau tidak sengaja, mau jahil, batal salatnya. Itu rukun. Lain dengan wajib. Kalau wajib dia membatalkan salat itu kalau sengaja tidak melakukannya. Tapi kalau lupa tidak batal. Orang lupa tasyahud awal, tinggal sujud sahwi, tidak batal salatnya. Ya. Ini namanya rukun salat. Adapun wajib salat ada 8. Simpan di otak antum. Wajib salat ada 8 di sini. Apa itu wajib salat? Berarti syarat salat 4. Nah, kemudian rukun salat 14. Wajib salat 8. Nah, itu angka-angka itu dulu disimpan, baru kemudian dirinci. Adapun wajib salat, pertama takbir selain takbiratul ihram, namanya takbir intiqal. Kemudian yang kedua ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi yang salat sendirian. Yang ketiga ucapan Rabbana walakal hamd. Yang keempat ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku. Yang kelima ucapan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Kemudian tasyahud awal, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tasyahud awal, kemudian duduk di tasyahud awal. Nah, itu 8. Wajib salat ada 8. Takbir intiqal, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi yang salat, ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku, ucapan subhana rabbiyal a'la dalam sujud, ucapan rabbighfirli duduk, ucapan di antara 2 sujud, kemudian tasyahud awal dan duduk di antara tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal itu ucapan tahiyatnya tuh, at-tahiyatu lillah itu di tasyahud awal tuh, itu wajib. Tapi kata tasyahud akhir itu rukun. Ini disebut rukun wajib salat 8 perkara. Adapun sunnah salat, ada sunnah kauliyah dan ada sunnah fi'liyah. Seperti umpamanya gerakan tangan, begini. Gerakan tangan baik ketika takbiratul ihram Allahu akbar, ini sunnah. Walaupun antum diam saja Allahu akbar, sah salatnya? Sah, karena gerakan tangan itu sunnah saja. Umpamanya diam saja Allahu akbar. Nanti kalau antum ditakdirkan umroh, banyak orang yang diam saja takbiratul ihram, tangannya enggak bergerak nih. Allahu akbar. Ya, karena menggerakkan tangan itu baik sebahu atau setelinga hukumnya sunnah. Ya, dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan ya enggak apa-apa, ya. Kemudian ta'awud, kemudian basmalah, kemudian ucapan amin, mengeraskan suara dan macam-macam. Intinya yang jelas adalah syarat, wajib dan rukun salat itu yang harus antum hafal. Santri harus paham tentang ini, nanti ditanya pula di masyarakat tak paham. Jadi itulah bicara soal kalimat wa iqamis shalah. Artinya kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang mendirikan salat itu orang yang mendatangkan syarat-syaratnya, orang yang mendatangkan rukun-rukunnya, orang yang mendatangkan wajib-wajibnya, dan orang yang mendatangkan sunnah-sunnahnya, baru dikatakan mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terjadi silang pendapat bagi orang yang meninggalkan salat. Ulama sepakat, tidak ada khilaf bahwa orang yang meninggalkan salat dan dia jahid liwujubiha, dia menentang kewajibannya, maka kafir, keluar dari Islam. Jadi orang yang meninggalkan salat dan dia mengingkari kewajibannya, apakah dia salat atau tidak salat, kalau dia sudah mengingkari kewajibannya, kafir, mukhrij minal Islam. Tidak ada ragu-ragu, keluar dari Islam. Dan itu banyak di masyarakat, ikhwan. Orang-orang awam yang tidak salat itu, coba, mereka nggak pernah sholat, seolah-olah sholat tidak wajib bagi mereka. Dikhawatirkan mereka keluar dari Islam tuh. Karena kalau mereka tahu itu wajib, minimalnya takutlah dosa, minimal sekali-kali sholat, sekali-kali tidak. Ini enggak, sama sekali enggak sholat. Itu menunjukkan mereka enggak takut bahwa sholat itu wajib, ada ancamannya. Yang jadi perselisihan para ulama itu, apabila dia tetap meyakini sholat itu wajib, tapi kadang-kadang meninggalkannya.
Ada yang mengatakan bahwa walaupun dia meyakini solat itu wajib, kalau meninggalkan kafir. Dan ini kebanyakan ulama Hijaz. Ulama-ulama Saudi berfatwa seperti itu. Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, ya, Syekh Utsaimin, dan banyak sekali ulama mengatakan, ulama-ulama Saudi rata-rata berfatwa, siapa yang meninggalkan solat walaupun satu kali keluar dari Islam. Karena apa? Kata Syekh Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, cukuplah bagi mereka hujah al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir salat, siapa yang meninggalkan kafir. Tapi Syekh Albani dan yang lainnya mengatakan tidak. Selama dia masih meyakini kewajibannya, maka tidak kafir, tetapi dia fasik. Mungkin hari ini salat, dia besok tidak pula. Besoknya salat, besoknya tidak, kayak puasa Daud. Ya, kadang solat, kadang tidak, kadang solat. Ini fasik saja. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membuat sebuah kaidah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Man taraka salata jumlatan faqad kafar ijma'an. Apa kata Syekh atau Al-Imam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan apa? Man taraka salata jumlatan faqad kafara ijma'an. Barang siapa yang meninggalkan solat secara jumlah, artinya meninggalkannya lebih banyak dibandingkan melakukannya, kafir secara ijma. Kalau dia pemanya solat 1 tahun ditinggalkan, id saja dia solat, kafir dia. 1 minggu tidak solat, Jumat pula solat, kafir. Kata Syekhul Islam Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah, karena dia mengatakan seperti itu, man taraka salata jumlatan faqad kafara ijma'. Ya. Jadi intinya jangan tinggalkan solat. Taib. Kemudian yang ketiga, setelah solat apa? Puasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang puasa, tentu puasa juga ada yang disebut dengan rukun arkanis siyam. Ya, rukun atau kewajiban-kewajiban ketika seseorang melaksanakan puasa. Apa saja? Rukun puasa itu 2. Rukun puasa itu 2. Pertama, an-niyatu, harus ada niat. Maksudnya puasa Ramadan ya. Kalau tidak ada niat di malam harinya, maka tidak dianggap puasa di siang harinya. Malam yubayyiti siyam fala siyamalah. Siapa yang malamnya tidak berniat puasa, siangnya tidak dianggap puasa. Tapi kalau puasa sunnah ya boleh niat dadakan. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Harus ada niat di malam hari. Rukun yang kedua, al-imsak anil muftirati. Entah makanan, entah minum, entah jima, pokoknya hal-hal yang membatalkan, jauhi. Ini disebut rukun puasa. Jadi rukun puasa 2, pertama niat, yang kedua diam dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Adapun kewajiban puasa, adapun apa namanya disebut syurut, syaratnya ya. Kalau tadi kan rukunnya, kalau syarat puasa ada 5. 1, dia seorang muslim. Kalau kafir tidak perlu puasa. Yang kedua, mukallaf, sudah balik. Kalau belum balik ya sunnah puasa, tapi tidak wajib. Kemudian yang ketiga, an yakuna qadiran, harus mampu. Kalau tidak mampu bayar fidyah, seperti kakek-kakek yang udah tua, orang sakit yang enggak mampu dan tidak diharap kesembuhannya, maka bayar fidyah. An yakuna muqiman, harus mukim, karena safar itu boleh tidak puasa. Dan yang terakhir, al khalwu minal mawani, jauhi hal. Taib, secara singkat saja. Kemudian setelah puasa apa? Zakat. Ya. Zakat itu ada syaratnya juga. Pertama, harus Islam. Zakat itu dikeluarkan harus Islam. Kalau tidak Islam, ya. Yang kedua, hurriyah, harus merdeka, karena budak itu di bawah tuannya, tidak perlu zakat karena dia juga harta masalahnya. Kemudian yang ketiga,
al-milku tam, hartanya milik dia, bukan milik orang dizakatkan. Kemudian yang keempat, an-nama, hartanya harus bertambah. Artinya entah dengan cara mungkin hewannya beranak pinak, kalau usaha ya maju gitu ya. Maka harus bertambah harta yang dizakatkan, entah dari usaha atau peternakan atau pertanian, pokoknya bertambah dia. Kemudian yang kelima, kelebihan dari kewajiban keluarga. Setelah memberikan kewajiban kepada anak, istri, keluarga, pokoknya ada kelebihan, itulah yang dizakatkan. Kemudian yang keenam, harus ada haul, harus sampai mencapai setahun kecuali zakat pertanian. Kemudian harus ada nisab, seperti kalau harta emas atau yang semacamnya 2,5% gitu ya. Kalau kambing di fi kulli arba'ina syat, ya. Setiap 40 kambing satu kambing, pokoknya ada nisabnya, ada haul, ada nisab, dan itulah diantara 7 diantara syarat-syarat dikeluarkan zakat. Dan yang terakhir haji. Haji juga sama, ada rukunnya. Pertama ihram. Rukun haji itu ada berapa? Ada 4. Pertama ihram, masuk niat kepada manasik. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf ifadah. Kemudian yang keempat sa'i. Ini disebut rukun haji, tidak boleh tinggalkan. Kemudian wajib haji ada 7. Ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari, kemudian mabit, kemudian mabit bagi orang-orang yang haji pada hari-hari tasyrik, termasuk juga mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mencukur atau memendekkan rambut, termasuk juga wada, tawaf wada. Itu juga termasuk kewajiban haji dan sunnah-sunnah haji selain daripada itu. Intinya bahwa rukun Islam ini adalah perkara yang penting. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, sejak hadis ini diucapkan oleh Nabi 14 abad yang silam sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai kiamat, rukun Islam ini diketahui semua orang. Sampai anak kecil pun kalau ditanya berapa rukun Islam, langsung menjawab 5. Kemudian disebutkan syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Alhamdulillah, Allah jaga Islam ini sejak zaman diutusnya Nabi SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama rukun-rukunnya. Makanya antum harus memahami apa itu rukun Islam. Taib, sampai di sini pembahasan hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Taib, kita masuk pada tanya jawab. Ada hadiah biasa ya. Jangan ribut ya, ingat jangan ribut. Kita masuk dari anak-anak SMP dulu. Anak-anak SMP dulu. SMA diam dulu ya. Siapa yang hafal hadis ini? Anak SMP. Berdiri. Berdiri. Cepat. Jangan lama-lama. Ayo. Jangan nengok-nengok, nengok ke Ustaz aja. Wasaumi mumtaz, masyaallah. Ayo, fadhal. Dapat apa ini? Biskuat, bukan biskuit. Masyaallah. Makbul. Taib. SMA, dengerin.
Sebutkan abadilah 4 itu. Antum yang semangat, berdiri. Diam. Abdullah. Taib, 1. Abdullah ibn Zubair. Taib. Abdullah ibn Abbas. Taib. Aywa, Masya Allah. Jazakallah khairan. Mumtaz. Ya. Anak SMP. Tenang akhwat, masih banyak. Ya. Sebutkan 2 dalil saja. 2 dalil saja. Berukun Islam itu entah syahadah, sholat, zakat, puasa, haji melahirkan akhlak. Sebutkan 2 dalil. Tadi saya sebutkan 4, 5-5-nya itu dalilnya. Saya minta 2 dalil saja. 1 aja lah. Ayo, 1 dalil. Berdiri. Gimana bunyinya? Lambat antum. Antum. Ya. Gimana bunyinya? La khata. Gimana antum ini? Ini cerita akhlak, itu bukan cerita akhlak. Saya minta dalil yang menceritakan rukun Islam itu bagian akhlak. Sudah benar At-Taubah itu ayatnya apa tadi? Ganti soalan. Ya. Taib. Soalan berikutnya, apa makna Islam secara umum? Antum. Cepat berdiri. Enggak usah nengok saya, bukan nengok buku. Seluruh para nabi dan rasul membawa Islam. Taib, tak apa. Dekat-dekat lah. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah wayak. Sebutkan Islam yang lebih khusus lagi maknanya. Kan umum, khusus, akhas. Yang akhas, yang lebih khusus. SMA mana SMA? Antum SMA? Itu SMP tuh. SMA antum? Ayo berdiri. Iya, coba berdiri. Akhas lagi, bukan khusus. Udah 5 itu? Betul ya? Taib, ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang akhwat dengerin. Ikhwan diam dulu. Dengerin akhwat. Sebutkan syarat la ilaha illallah. SMP, bukan SMA ya, SMP. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki, Masya Allah. Dapat kawan. Taib, SMA. Dengerin SMA. Diam. Nanti nggak jelas pertanyaannya. Sebutkan, jangan sebutkan. Ya. Tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah.
Sebutkan keutamaannya satu saja. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. SMA. Halo? Enggak bunyi? Apa Ustaz? Dengar? Keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Taib, sudah saya ganti persoalannya. Ya. Ada 4 perkara ketika kita mengimani bahwa Muhammad adalah SMA. Ayo. Terus? Masya Allah, barakallahu fiki, masya Allah, ahsanti. Ya. Balik lagi SMP, dengerin. SMP. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Sahabat yang meriwayatkan siapa hadis ini? Sebutkan nama dan kunyahnya. Diam. Siapa? Iya, Abdullah ibn Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Masya Allah, jazakillah khairan. SMP, SMA lagi, yang mudah-mudah saja. Sebutkan 4 syarat sholat tadi. Satu aja yang jawab ya, jangan kayak pasar, diam. Iya. Ulangi. Iya. Ahsanti, masya Allah. Balik ke ikhwan, dengerin. SMP. Sebutkan 3 perkara di antara beriman kepada Nabi adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan yang dihabarkan Nabi. Tadi Ustadz menyebutkan 5 perkara yang harus dibenarkan. Sebutkan 3 saja yang harus dibenarkan. SMP ke SMA? SMP mana antum? STM ke? SMP antum? Kelas 3 SMP? Oh, besar kali badan antum. Berdiri. Membenarkan semua perkataan Nabi. Ya, apa yang dibenarkan itu? Risalahnya 1. Kenapa ruku-ruku gitu? Iya betul, 1 risalahnya. Yang kedua, penutup para nabi. Yang ketiga, ahsan, masya Allah. Walaupun ruku-ruku tidak apa-apa lah ya. Besok jangan ruku lagi. Besok sujud aja. Taib. Kemudian SMA, dengerin. Kita tahu bahwa mengenal syariat itu
dari 6 perkara tadi. Bu, ini syariat, ini bukan syariat, itu dilihat dari 6 perkara tadi. Sebutkan 4 saja. SMP, SMA. SMA, ayo. Cepat berdiri. Bilangan. Cara. 3. Jenis. Ahsan, Masya Allah. Dapat antum biskuat. Fadhal. SMP. Dengerin. Wayak. 14 rukun salat. Sebutkan 5 saja. Antum yang belakang tuh. Ya, jangan lihat buku. Berdiri. Takbiratul ihram. Fatihah. Ruku lagi antum. Ruku. Terus berdiri dari ruku. Ahsan, Masya Allah. Dah. Ya. Dengerin SMA. Dengerin SMA. Ya. Hadis Abdullah ibn Umar ini, kenapa kalau yang mewujudkan 5-5-nya dikatakan seorang muslim? Kenapa kalau mewujud Islam ini fahuwa muslim, dia disebut muslim? Kenapa disebut muslim? Pegal nanti antum itu. Kenapa? Karena Islam diibaratkan dengan bangunan. Dah bener aja lah. Fadhal ya. Ini. Masya Allah. Ya. Jadi diibaratkan bangunan yang salah satunya menguatkan dengan yang lainnya. Akhwat dengerin. Akhwat yang SMP. Hadis Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh siapa? Hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Rawahu Abu Humairah ke atau Rawahu atau siapa gitu? Rawahu Bukhari, Muslim. Ahsan, Masya Allah. SMP. Yang mudah saja ya. Taib. SMA dengerin. SMA. Abdullah ibn Umar ini, perawi hadis ini, selain daripada abadilah, keutamaannya apa lagi? Sebutkan satu saja. Halo? Nggak bisa jawab? Soalnya keutamaan Abdullah ibn Umar kan salah satunya dia 1 dari 4 abadilah. Sekarang keutamaan lainnya apa lagi? Kan tadi Ustadz menyebutkan beberapa tuh keutamaan beliau itu.
Gak tahu? Ada yang jawab? Gak ada? Diulangi, gak dengar Ustaz. Ngomong apa? Terkenal sangat mengikuti sunnah, taib, atau satu di antara orang yang meriwayatkan hadis. Ahsanti, masyaallah. Taib. SMP, dengerin. SMP kelas 1. Sebutkan rukun Islam. Kelas 1. Ayo sebutkan rukun Islam, tunjuk. Ayo satu aja. Yang lain diam, satu aja yang bicara. Mana suaranya ini, rame aja. Coba diam yang lainnya. Yang ditunjuk saja. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Iya. Si banyak ini. Baik, kan SMA. Nanti baru ke Ikhwan lagi. SMA jangan mudah-mudah lah soalannya. Harus yang agak sulit ya. Sebutkan syarat zakat, 2 saja. SMA. Sebutkan, tadi Ustaz sebutkan 7 tuh, 2 sajalah, biar cepat. Gimana? Islam dan merdeka, Masya Allah. Ikhwan, dengerin. Anak SMA, siapa yang hafal hadis ini? Anak SMA. Ayo. Antum, jangan ingat buku. Iya, coba. Antum nambah-nambah antum. Ulangi. Antum hadis Jibril. Ini bukan hadis Jibril. Hadis Ibnu Umar. Tersilap-silap pula antum. Ya, ulang. Dibalik haji dulu. Ahsan, antum tukar-tukar. Sekali lagi anak SMP yang hafal di sini. SMP. Antum, cepat. Yang keras.
Iya. Ahsan, Masya Allah. Sekali lagi siapa yang hafal? Antum paling depan lah, ya, yang kenceng. Ahsan, Masya Allah. Akhwat, siapa yang hafal? Ayo cepat. Diam. Diam. Gak dengar Ustadz nih. Coba dengar. Ikhwan diam. Ahsanti, Masya Allah. Sekali lagi dapat teh pucuk. Ikhwan, antum semangat, cepat. Cepat. Gak berani. Antum cepat. Ya Allah. Masya Allah. Taib, dapat pula teh. Nah, sampai ini subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.